Selamat datang di Suara Malam, tempat di mana suara adalah pintu menuju rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Malam ini bukan tentang rumah tua, bukan tentang kamar kosong, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sunyi dari kematian itu sendiri. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah ini kamu akan mendengar suara dari dalam tanah. Namanya Bima, bukan orang kota, bukan pula orang yang suka bicara. Kerjanya sederhana, menggali lubang kubur, menutupnya lagi, dan pulang. Ia bukan penjaga makam, bukan pula dukun atau penggali biasa. Bima adalah tukang gali malam. Ia bekerja saat orang lain tidur, saat bulan menggantung rendah di langit, dan suara jangkrik terdengar lebih jelas dari doa. Ia menyukai sunyi, karena saat itulah katanya tanah bisa diajak berbicara. Malam itu, pemakaman desa Tunggularum menerima jenazah tanpa nama. Seorang pria ditemukan tewas di hutan dengan tubuh utuh, tapi wajah rusak parah. Tak ada yang mengaku keluarga, tak ada yang tahu siapa dia. Tapi tubuhnya harus dikubur lebih dalam dari biasanya, kata kepala dusun, biar nggak bikin mimpi buruk buat warga. Bima menggali sampai tanah terasa dingin dan keras, lebih dalam dari liang kubur biasa. Tanahnya lembab, ada bau seperti karat besi dan sesuatu yang basi. Tapi Bima sudah biasa dengan bau kematian. Ia menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa, tanpa ada salib, tanpa ada doa, tanpa ada bunga. Malam itu, Bima tidur di rumahnya yang berdinding bambu. Satu ruangan, satu lampu, dan satu suara dari bawah lantai. Awalnya hanya seperti desir angin yang mengendap, seperti bisikan yang terlalu pelan untuk ditangkap telinga. Tapi ia tahu, itu suara. Bima duduk menoleh ke arah lantai bawah tanah. Ia mendekat, menempelkan telinga ke lantai. Bima, ia terbangun, jantungnya berdebar, tapi wajahnya tetap dingin. Tak ada siapa-siapa. Tak ada apa-apa. Besoknya ia kembali ke makam, sendiri, tanpa alasan. Seolah ada yang menariknya kembali. Saat berdiri di atas kuburan itu, tanahnya tampak segar. Tak padat seperti biasanya. Seolah belum selesai dikubur. Bima menoleh, tak ada orang, tapi suara itu terdengar lagi. Gali. Ia melangkah mundur, tak takut tapi bingung. Ia pulang, makan malam, tidur lagi. Malam berikutnya ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia berada di pemakaman langit merah gelap. Seluruh kuburan terbuka, tapi hanya satu liang yang menyala, yang ia gali kemarin. Dari dalamnya muncul tangan, tapi bukan tangan manusia. Jarinya panjang, kulitnya robek. Tangan itu menunjuk padanya, lalu masuk lagi ke tanah. Ia terbangun dengan napas terengah dan menemukan sesuatu di bawah kakinya. Segumpal tanah basah di lantai rumah, tempat yang tak pernah ia injak semalam. Malam ketiga, ia menyerah. Ia kembali ke makam membawa cangkul. Tak ada orang tahu, tak ada bulan malam itu. Ia berdiri di depan kubur itu, menggali perlahan. 1 sekop, 2 sekop, 3. Saat tanah terbuka separuh, suara itu bukan lagi bisikan, melainkan itu suara tertawa. Tawa kecil seperti anak kecil bermain, tapi juga seperti sesuatu yang meniru manusia. Saat cangkulnya mengenai sesuatu yang menggeser tanah dan menemukan bukan tulang, bukan kain kapan,
tapi cacing. Ribuan cacing menggeliat membentuk sesuatu. Membentuk wajah yang mirip dengan dirinya. Bima terdiam, tubuhnya tak bergerak. Cacing-cacing itu membuka mulutnya dan berbisik serempak. Kamu sudah mendengar. Sekarang gantian kami yang berbicara. Gelap, hening, lalu setelah malam itu, Bima berubah. Ia masih makan, masih tidur, tapi tak lagi bicara. Matanya sering menatap kosong ke dinding. Tangannya bergerak sendiri seperti menggali, meski tak memegang apapun. Warga desa mulai merasa aneh. Ada aroma busuk menyebar dari sekitar rumah Bima. Tanah di belakang rumahnya mulai retak. Muncul lubang kecil seperti liang tikus, tapi lebih dalam dan berdenyut seperti bernapas. Di dalam lubang itu, orang-orang nekat mengintip, mengaku melihat sesuatu bergerak. Kadang rambut, kadang kuku, kadang mata. Suatu malam, Bima berjalan ke tengah desa. Ia hanya berdiri di depan sumur tua yang sudah lama ditutup. Diam. Dan saat warga mendekatinya, ia berkata satu kalimat. Suaranya berat, seperti bukan miliknya. Mereka belum selesai. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Ladang milik Pak Darto yang ada di belakang area pemakaman menjadi kering semalam. Padi tumbang, tanah menghitam, dan ada bangkai kambing tertanam separuh tubuh seperti sedang ditelan bumi. Sesepuh desa akhirnya bicara, namanya Mbah Wiryo. Ia bercerita tentang legenda lama, sebuah ritual kuno untuk mengunci suara tanah. Ritual itu berhenti puluhan tahun lalu karena dianggap sesat. Tapi tempat penguburan itu bukan hanya tanah biasa. Di bawahnya, katanya, ada ruang. Tempat entitas-entitas lama dikurung dengan daerah. Dan jika salah satu kuburan digali terlalu dalam, mereka akan kembali bicara. Bima tidak berbicara lagi, tapi setiap malam ia menggali di belakang rumah, di pemakaman, di bawah lantainya sendiri. Ia berbicara dengan tanah, kadang tertawa, kadang menangis. Sampai satu malam, ia menghilang. Warga menemukan keesokan paginya di tepi hutan. Tubuhnya kotor oleh lumpur, tapi anehnya, wajahnya bersih, terlalu bersih. Matanya kosong, kulitnya kencang seperti topeng. Dan saat dia bicara, suaranya tidak seperti Bima. Aku hanya pinjam wadahnya. Warga mundur ketakutan. Bima berjalan melewati mereka. Ia tidak menyerang, tidak mengancam. Ia hanya berjalan keluar desa dan tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Tanah pemakaman longsor sebagian. Kuburan yang sebelumnya digali terbuka, dan dari dalamnya tidak ada jasad, tidak ada kain kafan, tidak ada peti. Hanya satu benda yang tertinggal di dalam liang itu. Cangkul milik. Sekarang, coba kamu bayangkan, seseorang yang kamu kenal bisa jadi hanya sekedar wadah. Dan apa yang mengendalikannya bukan lagi manusia. Apa kamu yakin kamu masih sendiri sekarang? Tulis pendapat dan teori kamu di kolom komentar. Siapa yang sebenarnya keluar dari dalam tanah itu? Dan apa yang kamu lakukan kalau mendengar namamu dipanggil dari bawah lantai rumahmu malam ini? Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang suka menggali rahasia gelap. Karena di suara malam, semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan mereka ikut mendengar.